Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita terima kebenaran firman Tuhan 1 Korintus 14 ayat 24 untuk kita simak ya. 1 Korintus 12 ayat 24 firman Tuhan katakan, hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan kita terima ya. Kita nanti meminta dosen agung kita, Roh Kudus, menjelaskan kepada kita. Kalau penjelasan manusia terbatas, hanya bisa membawa sebatas dimensi manusia. Tapi kalau kita dijelaskan oleh Allah Roh Kudus, maka pengertian-pengertian dari surga akan memberikan pengertian-pengertian baru kepada kita ya. Firman Tuhan yang barusan kita baca katakan bahwa kepada anggota-anggota yang tidak mulia di dalam tubuh Kristus harus diberikan penghormatan Kristus. Ini artinya begini Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita itu adalah bagian anggota tubuh Kristus ya. Suka tidak suka Bapak Ibu, mereka adalah bagian tubuh Kristus. Kita asumsikan percaya di dalam nama Yesus kita menjadi tubuh Kristus. Tidak dibedakan oleh denominasi A, denominasi B, kita adalah tubuh Kristus. Nah, di dalam tubuh Kristus ada orang-orang yang sepertinya pelayanannya itu biasa-biasa. Ada orang mungkin sederhana, ada orang mungkin kepandaiannya, kecakapannya standar-standar aja. Tapi juga ada orang yang berkelebihan, baik di dalam berkat jasmani, dalam berkat kepemilikan, dalam berkat talenta, karunia. Mereka sepertinya punya karunia talenta yang luar biasa. Semua ada di dalam satu tubuh anggota Kristus. Tetapi buat orang-orang marginal, orang-orang sederhana, kita harus berikan penghormatan khusus kepada mereka. Lebih. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan untuk kita hormati itu orang-orang yang kita anggap sederhana. Orang-orang yang dunia anggap sepertinya mereka tidak perlu diperhatikan, tidak perlu dihormati. Kita harus hormati mereka. Orang-orang yang melayani di gereja mungkin yang hanya membersihkan gereja, hanya mungkin tim parkir, hanya mungkin pelayan-pelayan Tuhan yang bukan di atas panggung, di atas mimbar. Atau anggota keluarga, anggota arisan, keluarga besar kita, mungkin ada 1-2 keluarga yang sederhana. Kita harus hormati mereka, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita hanya berikan penghormatan kepada bangsawan, kaum elit, tapi kita lupa kepada rakyat yang miskin. Kita lupa memberikan penghormatan. Nah, begitu artinya firman Tuhan pagi hari ini. Diingatkan kembali kepada kita, marilah kita saling menghargai siapapun mereka, pangkat jabatannya apapun, hormati. Jangan sepelekan mereka karena tingkat pendidikan, karena tingkat kekayaan, karena tingkat jabatan. Jangan. Firman Tuhan ajari kita untuk hormati. Luar biasa keren firman Tuhan. Luar biasa indah firman Tuhan hari ini. Hormati mereka orang-orang kecil. Marilah kita belajar memberikan penghormatan kepada orang-orang kecil. Karena firman Tuhan ajarkan kepada kita. Galatia 5 ayat 26 katakan,
Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki kepada kita. Kalaupun kita diberikan Tuhan kasih karunia kelebihan, menonjol dalam satu bidang, jangan kita gila hormat. Jangan suka kalau orang menghormati kita lebih-lebih. Terus kita mencari panggung, mencari ketenaran. Firman Tuhan bilang, katakan jangan. Ya, justru kalau kita mendapatkan itu, kita harus berikan kepada orang-orang yang di belakang kita, yang sebenarnya merekalah yang pantas mendapatkan penghargaan, penghormatan itu. Ya, tentunya ini tidak gampang karena dunia sekarang ini bisa dibilang dunia ini diisi oleh persaingan untuk mendapatkan kehormatan. Ya. Dunia sudah dibawa belok supaya semakin dihormati, semakin disanjung, ditinggi. Sehingga kalau tidak mendapatkan penghormatan terjadilah percekcokan, perselisihan. Ya. Apa sebabnya? Kita harus menghormati orang-orang yang biasa di sekitar kita. Firman Tuhan katakan supaya jangan ada perpecahan, supaya kesatuan itu tetap terjaga. 1 Korintus 12 ayat 25 katakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Ya, jadi kita harus saling menghormati, saling memperhatikan supaya ada kesatuan. Jangan ada perpecahan. Jangan ada perpecahan dalam gereja, dalam keluarga, dalam arisan, dalam komunitas. Jangan ada perpecahan. Kalau semuanya mendapatkan penghormatan yang sama, pasti tidak ada perpecahan. Ya. Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami menghormati Tuhan. Kami pagi hari ini diingatkan untuk kami tidak gila hormat dan memberikan penghormatan kepada orang-orang kecil. Kami percaya Tuhan, kemampuan ini Tuhan berikan kepada kami hari ini. Dan kami percaya hari ini kami dilindungi dari segala macam virus, dijauhkan dari segala macam susah, bahaya. Kami dipelihara Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepada setiap kami diberikan terobosan-terobosan yang dari surga. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Efesus 4 ayat 2 katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Marilah. Kalau kita mau membantu orang-orang kecil, bukankah mereka akan merasa dihormati? Hormati orang-orang kecil. Salam kemenangan dalam Kristus. Layani jiwa-jiwa yang ada. Tunjukkan bahwa keluarga Allah adalah keluarga yang bersatu, tidak terpecah. Saling membantu, saling menghargai. Haleluya. Glory, haleluya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
selalu menyenangkanmu. Ku rindu selalu